Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhat Karaksan Putra dari Teknik Komputer Angkatan 2023 dengan NIM 211-201-231-30086. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas mata kuliah Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka, di mana sistem yang akan dibangun di sini adalah rancang bangun sistem keamanan pintu digital menggunakan keypad dan penyimpanan password EEPROM berbasis MCU AT89S52. Jadi alat atau perangkat yang dibangun ini adalah prototipe kunci pintu digital yang dirancang untuk meningkatkan keamanan rumah menggunakan password, di mana perangkat ini akan menggantikan kunci konvensional dengan sistem elektronik berbasis microcontroller. Nah, dalam sistem yang dibuat ini dia akan menggunakan komponen seperti keypad matrix untuk antarmuka input bagi penggunanya, lalu di bagian memorinya dia menggunakan EEPROM sebagai memori eksternal, dan di sini dia juga mengimplementasikan LCD untuk di bagian visual dan juga buzzer untuk penanda apabila terdapat orang yang tidak terotorisasi untuk masuk ke dalam sistem. Nah, di sini perangkat yang digunakan menggunakan EEPROM atau Electrically Erasable PROM itu karena si sandinya ini supaya tidak hilang gitu loh ketika supply dari listrik yang ada pada perangkat itu terputus. Jadi fungsinya dia adalah untuk memori non volatile. Nah, di sini ada komponen dan juga antarmukanya. Pertama masuk ke komponen dulu, di mana perangkat ini memiliki yang pastinya ada microcontrollernya yaitu AT89C51. Lalu ada EEPROM AT24C32. Lalu ada keypad matrix 4x4, ada LED, LCD, buzzer, power supply, stepper motor, relay, dan juga infrared sensor. Di sini ada diagram blok dari perancangan perangkat, di mana untuk keamanan yang pertama itu perangkat akan menerima melalui infrared transmitter dan juga receiver. Dia akan mengambil informasi terkait dengan gerakan, yang mana nanti dari infrared transmitter dia akan mengirimkan ke receiver dan dikirimkan ke microcontroller yang sebagai outputnya dia akan menghasilkan keluaran dalam bentuk visual di LCD-nya, lalu ada keluaran dalam bentuk LED-nya, dan juga ada buzzer apabila nanti terdapat sebuah kondisi yang terpenuhi untuk menyalakan buzzer. Lalu ada juga keypad yang berfungsi sebagai antarmuka input, di mana si keypad ini nantinya akan masuk ke dalam microcontroller langsung. Lalu dari microcontroller akan mengecek apakah input yang dimasukkan oleh pengguna itu sesuai atau tidak. Jika sesuai, dia akan mengaktifkan relay, dan dari relay ini dia akan menyalakan stepper motor untuk membuka pintu, di mana keseluruhan dari sistem ini semuanya didayai oleh power supply. Nah, sistem yang dibangun sendiri ini ada dua macam atau dua bagian. Yang pertama itu adalah sistem keamanan pintu yang berupa sandi, dan yang kedua adalah sistem keamanan jendela apabila si jendela ini memiliki istilahnya kayak dibuka paksa. Jadi untuk yang di bagian kiri ini adalah skematik diagram dari sistem keamanan pintunya, yang kanan adalah sistem keamanan jendela. Dua-duanya juga sama pakai microcontrollernya AT89C51, dimana untuk si perangkat yang ada di pintu atau keamanan pintu ini dia akan menggunakan nomor eksternal EEPROM dengan seri AP24C32. Nah, dari
perangkat EEPROM itu dia akan dihubungkan ke pin 1 dan juga pin 1.0 dan juga pin 1.1 dengan menggunakan protokol komunikasi I2C, di mana fungsi dari si memori eksternal ini adalah untuk menyimpan kata sandi atau password secara permanen meski nanti daya listriknya itu terputus. Jadi dia bersifat non volatile. Nah, untuk antar mukanya dia di sini akan menggunakan keypad. Jadi keypad ini akan dimasukkan kombinasi angkanya. Terus nanti dia akan ditampilkan juga di bagian LED-nya. Nah, setelah dimasukkan kombinasi inputnya itu si microcontrollernya akan mengecek melalui logika pemrogramannya apakah dia sesuai dengan apa yang ada di memori eksternal atau tidak. Jadi nanti kalau misalkan dia sesuai, dia akan langsung membuka pintunya melalui si relay yang dinyalakan. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, ya dia akan mengembalikan inputnya ke pengguna. Jadi pengguna harus memasukkan input untuk yang kedua kalinya. Lalu untuk yang keamanan jendela, nah dia jadi punya kayak semacam sistem switch sederhana, dan kalau misalkan ada kondisi di mana si switch ini diubah secara paksa, dia bakal mengirimkan sinyal ke buzzer dan juga LED, dimana si buzzernya ini akan mengeluarkan sinyal seperti alarm, sehingga nanti dari si pemilik rumah akan mengetahui apabila terdapat orang yang ingin menerobos masuk. Di sini ada algoritma programnya berupa mnemonic code. Di sini untuk kodenya sendiri itu tidak dicantumkan secara eksplisit ya di referensi yang saya ambil, di mana jadinya untuk kodenya di sini saya mengambil dari referensi lain yang punya fungsi yang sama, yang hampir sama. Jadi intinya pertama di sini ada ya karena ini ngambilnya dari referensi lain, jadi di sini untuk kodenya itu disatukan antara si perangkat yang di pintu dan juga perangkat yang ada di jendela. Nah, ini mungkin langsung masuk aja. Di sini ada main function, di mana si main function ini digunakan untuk inisiasi dari LCD-nya dan juga untuk menyimpan input yang dimasukkan oleh user. Nah, di sini ada bagian loop utama. Ini loop utama ini nantinya dipakai untuk ketika nanti si usernya pengen masukin pin di pintunya. Yang pertama dia akan menjalankan fungsi call dari tampil menu. Dia akan menampilkan menu input dulu, terus habis itu dia akan mengambil masukan dari user gitu. Jadi user menekan tombol, dia akan menerima masukannya. Nah, terus habis itu dari input yang udah dimasukin oleh user, dia akan disimpan ke dalam RAM, dimana si input yang disimpan ini ya masukan sementara aja buat nanti dibandingkan dengan yang ada di memori eksternal. Yang di sini dia bakal ngegeser masukannya, jadi nanti supaya si pin yang dimasukin tuh dalam bentuk baris gitu, dalam bentuk array. Nah, di sini dia akan membandingkan password atau pin yang ada di memori eksternal dan juga pin yang dimasukkan oleh user. Kalau misalkan dia sama alias benar gitu pinnya, dia bakal langsung masuk ke fungsi buka pintu, itu untuk mengaktifkan relaynya. Nah, kalau misalkan beda, dia bakal ngebunyiin alarm, atau mungkin nanti kalau misalkan beda ya dia bakal balik lagi ke yang awal gitu. Di sini kalau misalkan opsinya kalau nggak
menyalakan alarm dia bakal nambahin breakpoint di atas ini, jadi nanti dia bakal balik lagi gitu loh ke loop yang bagian atasnya. Nih, dia langsung mengulangi loop utama. Untuk yang fungsi buka pintu sendiri sederhana aja, dia bakal mengaktifkan relay dari pin digital yang udah ada, yang sudah terkoneksi. Terus habis itu dia bakal nyalain, nunggu delay itu ya, berarti si relaynya ini bakal ngasih jeda waktu lah buat si pemiliknya tuh buat buka pintunya. Terus habis itu dia bakal ngapus lagi masukan yang udah diberikan tadi supaya relaynya tuh mati dan ngunci pintunya lagi. Nah, terakhir dia bakal masuk ke dalam loop utamanya ke sini. Terus di sini ada bagian fungsi alarmnya, dimana ya kurang lebih sama seperti relay, dimana dia bakal nyalain, terus habis itu bakal membunyikan dan mematikan, terus habis itu balik ngulang lagi. Selanjutnya adalah untuk decoding dan juga pengalamatan, dimana sistem yang dibangunnya menggunakan teknik pengalamatan campuran direct input-output mapping untuk peripheral paralelnya dan juga serial addressing untuk memori eksternal I2C-nya. Untuk yang memori eksternal ya, karena dia menggunakan protokol I2C, jadi si perangkat EEPROM ini nggak bisa dipetakan dalam ruang alamat memori paralel, sehingga dia nantinya harus diakses melalui device address 7 bit gitu. Untuk yang sistem write-nya di sini dia menggunakan address 101.00.00, terus yang read-nya dia ada 101.00.01, dan untuk yang internal address-nya dia make yang 00H sampai FFH. Di sini dia bakal nyimpen passwordnya atau pin yang udah diatur sebelumnya. Terus habis itu untuk yang alamat input output di port 1 itu untuk antarmuka input output keypadnya dia di register 0x90. Untuk yang port 2 dia di 0A0, itu untuk antarmuka data dan juga kontrol LCD. Dan untuk yang di port 3 nya dia untuk register 0B0 untuk serial I2C EEPROM dan juga aktuatornya seperti buzzer dan juga relay tadi. Dan intinya untuk operasi fungsional sistemnya, dia akan ketika sistem dinyalakan, pertama itu microcontroller itu bakal berkomunikasi dengan EEPROM-nya dulu. Ini untuk yang pintu, dia akan berkomunikasi dengan EEPROM-nya melalui protokol I2C untuk memastikan bahwa sistem itu sudah siap gitu. Jadi nanti ketika si pengguna atau user ini memberikan masukan atau input ke dalam keypadnya, dia udah siap untuk membandingkan gitu. Terus ada LCD untuk menampilkan pesan. Nah, untuk angkanya sendiri nanti di dalam LCD akan di-encode menjadi karakter bintang ya, untuk kerahasiaan supaya nggak bisa diretas gitu. Jadi kalau misalkan cocok, dia bakal ngirim sinyal buat ngaktifin si relaynya buat buka pintunya gitu. Untuk yang sistem dari keamanan jendela sendiri kurang lebih sudah seperti yang udah dijelasin sebelumnya, dimana dia akan ngecek terus kalau misalkan ada perubahan tiba-tiba dari si switchnya, yang mana itu berarti ada pembukaan paksa dari jendela, maka dia akan langsung mengaktifkan buzzernya. Berikut untuk referensinya yang digunakan dalam laporan. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.